Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Nama saya Ridho. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara tentang sumber daya alam. Apakah boleh? Boleh. Langsung ke pertanyaan pertama ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, Bu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertanyaan kedua, sumber daya alam apa yang bisa dikelompokkan? Kira-kira ada berapa? Sumber daya alam itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan lokasinya. Nah, untuk berdasarkan lokasinya, sumber daya alam itu bisa berasal dari daratan dan perairan. Kemudian untuk yang berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu juga terbagi ada dua, yaitu bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Pertanyaan keempat, apa saja contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Contohnya adalah air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber alam yang sangat terbatas jumlahnya. Kemudian apabila telah habis dipakai, itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakannya kembali. Pertanyaan keenam, apa saja contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Contohnya berupa logam dan bukan logam. Nah, untuk contoh logam antara lain adalah emas, besi, tembaga, aluminium, dan perak. Ya, sedangkan sumber daya alam yang bukan logam itu contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pertanyaan ketujuh, apa manfaatnya sumber daya alam bagi manusia? Manfaatnya tentu saja sangat banyak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Pertanyaan ke-8, apa saja contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak? Contohnya yang bisa kita sebutkan antara lain adalah menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya saja, jadi tidak mubazir. Kemudian tidak merubah lahan hutan menjadi perumahan. Selanjutnya adalah menerapkan tebang pilih tanam untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian melakukan reboisasi untuk lahan yang sudah gundul. Yang selanjutnya adalah mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Pertanyaan ke-9, apakah sumber daya alam bisa habis? Tentu saja bisa habis kalau kita tidak bijaksana dan berlebihan dalam menggunakannya. Pertanyaan ke-10, siapa yang bertanggung jawab dalam pelestarian sumber daya alam? Yang pasti kita semua bertanggung jawab dalam melestarikan sumber daya alam, agar sumber daya alam tidak cepat punah atau habis dan selalu kita perbaharui. Terima kasih. Sekian, seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih.